Kadang gue mikir, kita ini negara yang cepet banget panas. Belum juga mulai kerja, udah rame yang minta mundur. Gibran mau dimakzulin, guys. Serius nih, baru juga pemilu lewat, udah ada yang pengen nyopot. Kayak belum move on aja dari pilpres kemarin. Emosi masih nempel, luka yang belum sembuh, tapi udah sibuk nyari kambing hitam. Gua pribadi bukan pengamat politik, gua gak punya gelar, gua gak punya link ke dalam, dan gua gak ngopi di Senayan. Tapi gua punya hak pilih, dan gua punya hak buat berpendapat. Dan jujur aja, gua pilih Prabowo kemarin. Tapi Gibran enggak. Bukan karena gue benci, bukan juga karena prosesnya, tapi karena menurut gue, buat jadi wakil seorang Prabowo masih ada yang lebih pas. Tapi bukan berarti Gibran gak layak ya Des ya. Gue gak pernah anggap Gibran lebih jelek dari yang lain. Gue cuma merasa kalau dari semua paslon yang kemarin maju, ya cuma Prabowo aja yang masuk akal buat gue pilih sebagai presiden. Udah itu aja. Makanya pas sekarang mulai rame wacana pemakzulan, gue ngerasa ini agak lucu sih. Ini bukan soal benar atau salah, tapi soal waktu dan energi. Dan menurut gue pribadi, ini buang-buang waktu. Kalau emang gak suka, ya gampang. Nanti pas Gibran misalnya nyalon lagi, jangan dipilih. Sesimpel itu, karena bagaimanapun Prabowo Gibran ini adalah pilihan rakyat dan mereka sah secara konstitusi. Jadi mau gak mau, suka gak suka, ya harus diakuin. Tapi ya begitulah kita, rakyat Indonesia yang budiman dan impulsif. Jadi gak heran begitu ada isu Gibran mau dimakzulin langsung rame. Padahal kalau ditanya emang udah ngelakuin apa aja sih sampai harus dimakzulin, ya pasti gue yakin banyak juga yang pasti cuma bisa jawab ya pokoknya salah aja gitu. Jadi jangan skip video ini, jangan lupa traktir gua kopi juga, dan mari kita bahas. Jadi sekarang tuh lagi rame banget nih, banyak yang dorong Gibran buat dimakzulin. Katanya sih karena ikut pilpres lewat jalur belakang, karena MK kemarin itu. Ada juga yang nuduh ada abuse of power, ada yang bilang ada macam-macam pokoknya lah. Oke, gua ngerti ada keresahan, tapi pertanyaannya sekarang, emang bisa? Secara teknis bisa aja, pasal-pasal pemakzulan wapres itu ada kok di dalam undang-undang. Tapi secara politis, lah coba deh lihat komposisi DPR sekarang. Mayoritas partai pendukungnya siapa coba? Ya betul banget, Prabowo Gibran. Jadi kalau prosesnya ini tetap dipaksain, yang terjadi paling cuma jadi headline berita doang, gak akan ngaruh banyak. Itu sama aja kayak baru mesen nasi goreng tapi udah minta diskon, katanya gak enak lah, dicipin aja belum. Dan lebih lucunya lagi, banyak yang teriak pemakzulan itu bukan karena masalah hukum, tapi karena emosi, karena kecewa jagoannya kalah. Ya boleh aja sih kecewa, tapi jangan terus semua yang kita gak suka harus dimakzulin. Gimana kalau setiap orang yang kalah terus dimakzulin? Ya bisa-bisa negara ini bisa tiap minggu sidang paripurna cuma buat debat yang itu-itu aja. Gue ngerti banyak yang masih kesel, ngerasa ada yang gak beres dari proses kemarin, tapi yang harus kita terima adalah Gibran itu sah, resmi, disahkan oleh KPU. Kemenangan Prabowo Gibran ini telak bro, gak tipis-tipis tisu toilet, gak ada drama 2 putaran, gak ada juga negosiasi di tengah malam. Rakyat ngasih mandat langsung, dan itu gak bisa dibantah sih. Gue pribadi, walaupun gue pada saat itu gak milih Gibran, tapi gue gak punya hak juga buat bilang dia gak layak. Nyatanya rakyat milih dia kok. Jadi kalau sekarang ada yang ngacak pemakzulan cuma karena gak seruk sama dia, ya menurut gue itu sama aja kayak nyalahin skor pertandingan padahal udah full time. Dan buat yang masih kesal, 5 tahun itu bukan waktu yang sebentar, tapi juga bukan akhir dari segalanya. Kalau nanti Gibran nyalon lagi misalnya, ya tinggal nggak usah dipilih, selesai kan? Kalau suara kalian cukup banyak, ya pasti dia gak bakal lolos. Tapi kalau suara kalian kalah lagi, ya berarti emang mayoritas masyarakat masih percaya sama dia. Ini tuh negara demokrasi, bukan panggung debat kayak di komen Twitter. Nah ini yang paling gua kesal. Kenapa ya setiap ada yang gak puas ujung-ujungnya bawa-bawa pemakzulan, kayak gak ada cara lain gitu. Padahal pemakzulan itu proses yang panjang, ruwet, makan energi banyak banget, terus harus lewat DPR lah, MK, MPR, dan itu semua bukan kerjaan 1-2 minggu atau 1-2 hari, tapi butuh waktu yang lama juga. Sementara itu problem di lapangan juga makin numpuk, harga kebutuhan pokok pada naik, lapangan kerja makin ketat, utang negara juga makin gede, dan sumber daya alam makin diekspor murah ke luar negeri, dan kita masih sibuk debat soal makzulin wapres. Bro,
ini kayak rumah kebakaran gak sih? Tapi kita malah ribut soal warna catnya. Lucu kan? Tapi yang lebih lucu lagi, banyak yang ngomporin pemakzulan tapi nggak ngerti mekanismenya, kayak sok keren dan sok tahu gitu. Ya walaupun emang gue juga nggak tahu-tahu banget sih. Dan menurut gue, ayolah mending kita fokus aja sekarang. Awasin pemerintahan ini kerja atau enggak. Kalau mereka bikin kebijakan yang ngawur, ya kita kritik. Kalau mereka kerjanya bener, ya kita apresiasi. Simple kan? Politik itu bukan soal baper-baperan loh. Ini soal arah bangsa ini 5 tahun ke depan. Kalau kita semua sibuk ngurusin gimmick politik, siapa yang mau ngurusin nasi di piring rakyat dok? Siapa coba? Yang gue sayangkan juga, Gibran ini kayak jadi simbol kebencian banyak pihak. Padahal kalau dipikir-pikir lagi, masalah negara ini bukan cuma karena dia. Gibran tuh baru mulai loh, belum apa-apa, baru aja dilantik, belum ngapa-ngapain, udah diminta turun. Lah gimana ceritanya? Emangnya kesalahan satu-satunya bangsa ini cuma Gibran doang? Banyak loh di luar sana yang punya kuasa besar, punya peran besar dalam sistem yang sekarang, tapi gak pernah disorot. Gibran tuh anak muda, iya. Anak presiden, iya. Menang karena bapaknya, ya juga. Tapi apakah dia sendiri yang beruntung? Gak, menurut gua banyak juga kok yang naik karena nama besar tapi tetap dinilai dari hasil kerjanya. Jadi daripada kita terus-terusan nyalain dia, mending kita kasih waktu lah, lihat dulu kerjanya. Kalau selama 2 tahun dia nggak perform, ya gas, kritik, tulis petisi, bikin gerakan rakyat. Tapi sekarang baru juga duduk di kursi, malah udah dikacak main karambol. Dan satu lagi teman-teman, gue lebih respect sama orang-orang yang gak milih Gibran tapi tetap ngasih kesempatan, daripada yang dari awal udah muak tapi gak punya solusi blas. Politik tuh bukan cuma soal ganti orang, tapi juga soal ganti cara pikir. Jadi intinya sih ya, gue gak belain Gibran, gue juga gak bela-bela banget Pak Prabowo. Tapi gue capek bro, capek sama publik yang gampang banget buat terbawa arus, capek sama elit yang hobinya main narasi dramatis, capek sama politisi yang lebih suka debat daripada kerja, dan gue juga capek sama netizen yang sering lebih sibuk ngurusin Gibran daripada ngurusin diri mereka sendiri. Gue emang bukan siapa-siapa, gue cuma orang random yang pengen negara ini maju juga. Tapi kalau setiap ada perbedaan pendapat langsung dikit-dikit dimakzulin, pemilu ulang atau demo dadakan, ya kapan beresnya? Kapan majunya? Emang mau ya Indonesia emas beneran kejadian 2045 Hijriah? Gue tuh milih Prabowo karena menurut gue dia yang paling masuk akal dari 3 paslon. Cuma dia yang gue lihat punya rekam jejak, punya strategi, walaupun itu juga nggak sempurna. Tapi kalau nantinya ternyata pemerintahnya gagal, gue juga gak bakal diem, gue juga siap buat kritik. Tapi kalau ternyata berhasil, ya gue juga gak gengsi gitu buat bilang oke gas. Gibran ya udahlah, dia udah jadi wapres, kita awasin aja bareng-bareng. Kerjanya bagus kita apresiasi, kalau gagal ya kita bilang aja gagal. Tapi jangan buru-buru buat nyuruh turun, karena politik itu bukan sinetron yang endingnya bisa dipotong di episode 2. Oke, mungkin itu aja yang pengen gue sampai di video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan tentu saja gue masih nunggu head komen kalian di kolom komentar bawah. Gue akan kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.